lembutkan hati kami. Oh Yesus, biar setiap benih firman-Mu yang akan ditabur akan tertanam dengan baik dan bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat, beratus-ratus kali lipat dalam hidup kami. Kiralah Bapa ya masih kiranya. Sepasti mentari bersinar pagi ini Tuhan, begitu pula janji-Mu atas hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini Tuhan, di Intro Jazz BSD Tuhan, karena kami memiliki kerinduan hati yang sama Tuhan, kerinduan untuk menyembah Engkau, kerinduan untuk berlutut di altar-Mu Tuhan, karena tiada yang lebih penting selain Engkau saja Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, tapi semata-mata hanya sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu di jemaat Intro BSD pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya minta izin buka masker ya Bapak Ibu Saudara, engap soalnya. Kalau ngomong sambil pakai masker tuh kayak ngos-ngosan, lebih capek dari goes ya, karena hobi saya goes. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat pagi hari ini. Saya bersuka cita ya boleh hadir di tempat ini. Tadi Bapak Gembala Pembina Tim Arya datang, maaf saya belum kenalan nih Pak. Belum tahu nih ya. Terima kasih buat undangan tempat ini. Kebetulan saya pagi hari ini saya memang temannya Tim Arya ya, waktu kuliah Master Teologi di Green Lake City. Saya masih di Green Lake City ya, jadi Tim Arya ini ketua kelas ya, dari pertama sampai terakhir luar biasa. Saya kalau pernah catatan soalnya Tim Arya tetap temannya apa gitu, karena beliau rajin sekali ya, dan gak nyangka sekarang merintis gereja luar biasa. Saya pun cukup kaget ya, karena waktu pertama kali kuliah ya beliau kan memang pembicara ya, tapi belum merintis gereja, dan saya pikir ini dia juga karena jadwalnya sibuk dikasih ke saya gitu kan, ternyata enggak, ini gereja di sini luar biasa. Tuhan memberkati jemaat-jemaat ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, tak kenal maka anak saya, nama saya Sandi Monojoyo. Nah ini keluarga saya ya, ini istri saya tercinta, kami menikah, namanya Lena ya, kami menikah 2010, berarti hampir sudah lewat 11 tahun ya, karena di bulan Juli. Ini kedua putra saya ya, yang mirip mamanya semua, untungnya nggak mirip saya gelap ya, mirip mamanya semua putih gitu ya. Itu namanya Danu dan Arya, umur sekarang umur 10 dan umur 7. Nah hari ini saya waktu saya diberikan tugas pelayanan oleh Tim Arya, saya coba merenung ya, apa sih yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini gitu kan. Dan saya sendiri sebenarnya pengusaha ya, saya pengusaha bakso gitu kan. Jadi saya franchise bakso gitu kan, saya ada beberapa cabang franchise. Tapi sambil memang saya pelayanan, karena dari kecil saya melayani keluarga Kristen, dari SMP saya sudah melayani. Waktu itu masih Komsel, worship leader kayak tadi ya, kayak Cici worship leader itu dari SMP SMA saya worship leader, pimpin Komsel sampai ya sekarang. Kalau sekarang saya pelayanan saya di gereja Abaloh, kebetulan saya sebagai pembina pranikah. Jadi kayak ngurusin pasangan muda-mudi yang mau menikah gitu kan. Di Abaloh kita ada pelayanan namanya RBM Revolution PMS. Nah itu kita udah melayani 11 tahun. Kenapa saya melayani 11 tahun di sana? Karena saya dapat banyak berkat di pernikahan saya, dan saya pikir generasi muda di pernikahannya harus diselamatkan lewat kekudusan gitu kan, pacaran yang benar gitu kan. Jadi saya tertanam di sana bersama istri selama 11 tahun dari awal menikah sampai sekarang gitu kan. Nah, tapi waktu saya mau berdoa sama Tuhan, apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Nah, saya tertarik dengan judul ini, Save Your Hope gitu kan. Jadi selamatkan pengharapanmu. Kenapa saya kasih judul selamatkan pengharapanmu gitu kan? Karena yuk kita mau baca dulu ayatnya. Mungkin satu orang boleh bantuin baca ayat kali ya, karena saya agak lumayan banyak nanti ayat-ayatnya. Di 1 Korintus 13 ayat 13. Boleh minta tolong satu orang? 1 Korintus 13 ayat 13.
Siapa aja jemaat boleh, ibu yang baju pink udah siap, boleh bu, silakan bu, tolong kerjakan. Oke, iman, pengharapan, dan kasih. Mungkin ini hal yang sering kita dengar sehari-hari sebagai orang percaya ya. Iman, pengharapan, dan kasih itu satu bagian gitu kan. Nah, kenapa saya berbicara save your hope? Karena ini banyak waktu kemarin COVID ya. Sekarang pun masih COVID sih, cuma yang kita bersyukur sudah lebih baik gitu kan. Banyak pengharapan orang yang hilang gitu kan, apalagi yang mungkin sakit COVID bahkan sampai keluarganya yang meninggal gitu kan. Nah itu mungkin terjadi di saya tapi tidak secara langsung. Kenapa? Karena banyak istilahnya sepupu lah apa segala macam, ada yang meninggal juga beberapa gitu kan. Tapi mungkin juga yang pengusaha gitu kan, ada yang, kalau saya kan pengusaha jadi saya cukup terbentur juga gitu kan. Maksudnya secara omset penjualan cukup drop banget. Jujur awal-awal setahun pertama sempat stres ya secara manusia kan tetap kepikiran ya, namanya kita biasa terima income berapa terus tiba-tiba drop lumayan kan, cukup kepikiran. Tapi ya bersyukurlah sekarang sudah dipulihkan gitu kan. Nah, next slide boleh. Nah, yang pertama yaitu tentang iman. Ibrani 11 ayat 1, boleh tolong bacakan? Siapa? Bergantian boleh, ibu yang tadi lagi juga boleh. Oh, di depan udah disediakan ternyata. Ada? Iman, oh ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita harapkan. Jadi ya, iman itu adalah langkah awal gitu kan untuk dari segala sesuatu yang kita harapkan. Misalkan kita pengen bisnis kita diberkati, kita beriman apa? Ya kita beriman bisnis kita diberkati, kita melakukan yang terbaik gitu kan untuk mendapatkan pengharapan itu. Nah, oke, kita next slide. Nah, di sini saya mau berbicara tentang latihan iman Abraham. Iman seseorang itu nggak ujuk-ujuk gitu kan, nggak tiba-tiba gitu kan langsung kuat gitu kan. Iman itu biasa ada prosesnya. Ya, iman itu ada prosesnya, nggak langsung, wah saya jadi orang hebat beriman, sakit penyakit sembuh, pasti ini sembuh. Nah, itu biasa ada prosesnya, mungkin sakit pusing dulu, sembuh, imannya bertambah. Suatu hari sakit mungkin, aduh sakit mah gitu kan, berdoa iman terus sembuh, makin bertambah. Nggak langsung tiba-tiba dikasih kanker gitu kan, kasih kanker belum tentu imannya sekuat itu gitu kan. Nah, latihan iman Abraham gitu kan. Nah, di sini di ayat 8, Ibrani 11 ayat 8 gitu kan. Nah, nggak usah dibaca ayatnya, tapi ringkasannya begini. Abraham ini ke negeri yang ditunjukkan Tuhan tanpa tahu harus kemana. Kalau nggak boleh dibuka di slide aja, Ibrani 11 ayat 8, biar Bapak Ibu juga baca. Nah, Ibrani 11 ayat 8. Nah, jadi ini berbicara karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang dia tuju gitu kan. Nah, jadi ini latihan iman pertama Abraham bersama Tuhan gitu kan. Jadi istilahnya waktu itu Abraham diperintahkan Tuhan, kamu pergi ke tempat yang saya tuju. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Terus contoh dalam hidup saya waktu tahun 98 kerusuhan ya di Jakarta, saya orang Semarang gitu kan. Nah, tahun 99 itu kan ekonomi masih krismon ya. Tapi saya itu bisa dapat pekerjaan di Tangerang. Jadi itu pertama kali saya melangkah ke Tangerang. Saya sebelumnya nggak pernah tahu. Buat orang perantauan dari Semarang ke Tangerang, waktu itu saya masih umurnya kurang lebih 19 tahun ya, karena baru lulus SMA, saya STM gitu kan, nggak ada kemampuan untuk kuliah gitu kan. Jadi ya sudah, saya berangkat, saya melangkah, saya percaya saya diterima kerja. Saya hidup 5 tahun di Tangerang, di Taman Cibodas. Buat kalau yang tahu itu kan, saya di situ Taman Cibodas dapat mes. Nah itu buat melangkah. Tapi kan saya mengerti tempat yang saya tuju, yaitu apa? Saya kerja di pabrik waktu itu sebagai buruh pabrik, dan saya tahu tujuannya. Nah ini Abraham lebih dasar lagi. Dia mengikuti Tuhan tanpa tahu iman, tanpa tahu tempat yang dia tuju. Itu lebih berat dari saya. Tapi buat saya itu juga latihan iman saya. Saya percaya waktu itu Tuhan ngomong, nggak apa-apa, kamu percaya Tangerang. Di situ aku sudah sediakan tempat bagimu gitu kan. Itu pekerjaan gitu kan. Udah saya percaya, saya ngomong, boleh nggak pergi? Ya udah, mama merestui, pergilah saya ke Tangerang. Itu pekerjaan pertama saya. Yang kedua, yaitu ayat latihan iman Abraham yang kedua, yaitu di ayat 11.
Ya, Abraham tetap percaya. Nah ini Abraham karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat gitu kan. Jadi ini berbicara iman Abraham tentang keturunan. Ya, banyak pasangan sekarang, ya saya tahu karena stres atau apa, banyak pasangan sekarang menikah susah punya anak gitu kan. Itu pun terjadi dengan beberapa teman saya, teman baik itu teman gereja, teman pengusaha segala macam gitu kan. Walaupun mereka ada uang, tapi untuk punya anak itu susah gitu kan. Sampai harus bayi tabung. Ada yang teman saya pengusaha minuman gitu kan. Akhirnya insen berhasil gitu kan. Tapi kan harus keluar duit puluhan juta bahkan ratusan juta untuk melakukan itu. Jadi tapi di sini iman untuk Abraham dan Sarah tetap percaya bahwa dia akan mendapatkan keturunan dan akhirnya mendapatkan Ishak gitu kan. Nah, itu latihan iman keduanya Abraham kepada Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga nanti iman juga pasti akan punya latihan-latihan tersendiri ya. Nah, ayat yang ke-17. Nah, karena iman maka Abraham tatkala dicobain mempersembahkan Ishak. Nah, ini yang lebih berat lagi. Udah punya anaknya lama 25 tahun ya, dari mulai Abraham dijanjikan bahwa keturunannya bahkan bagaikan bintang di langit ya, dan pasir di laut gitu kan. Nunggunya 25 tahun. Kita mungkin nggak sabar 25 tahun. Karena apa? Mungkin mertua udah ngerecokin. Kapan punya anak gitu kan. Biasanya kan begitu ya, kalau yang istri beban mentalnya lebih berat gitu kan. Tanya sama mertua lagi, kapan nih punya anak? Belum lagi ketemu keluarga besar, kok belum punya anak? Nah ini begitu kan risih gitu. Nah ini 25 tahun. Kita ketemu Cynthia 2 kali aja ditanya aja mungkin udah risih gitu kan. Setiap kumpul keluarga besar ditanya, setiap kumpul keluarga besar tanya aja udah stres gitu kan. Nah ini 25 tahun. Udah punya anak disuruh dikorbanin. Wah ini nggak gampang buat Abraham gitu kan. Maksudnya apa? Udah dapatnya susah, lama, cuma satu disuruh dikorbanin, tapi Abraham tetap taat ya. Dia tetap mempersembahkan Ishak walaupun akhirnya nanti Tuhan tolong di akhir gitu kan. Dan latihan iman Abraham yang keempat ayat 19 yaitu nah karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Saya waktu baca ayat ini ya, ini kan Yesus belum ada. Ini zaman Abraham ini belum pernah ada satupun manusia yang dibangkitkan dari orang mati. Kalau yang diangkat ke surga tanpa mati ada Henok. Ya itu Abraham mungkin sudah tahu gitu kan, Henok karena itu kan bapak leluhur dia diangkat ke surga tanpa mati itu ada. Tapi membangkitkan orang mati belum pernah terjadi. Bagaimana Abraham bisa memiliki pemikiran ini? Kalau hubungan dia nggak dekat sama Tuhan gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Ini pasti Abraham tuh punya hubungan yang intim sama Tuhan sehingga dia bisa ngomong gini, Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Karena waktu itu belum pernah ada sekalipun sejarah mencatat orang mati dibangkitkan kecuali setelah zaman Yesus. Nah, untuk memiliki iman seperti Abraham seperti ini proses terakhir Abraham mengatakan hal yang luar biasa menurut saya. Nah, saya mau kesaksian tentang hidup saya ya. Maksudnya saya pribadi digembleng di namanya bangkrut atau gagal itu bukan sekali dua kali. Ya saya cerita karena gini, karena saya belum pernah kena penyakit yang kritis, jadi saya tidak bisa bercerita tentang iman, tentang menyembuhkan penyakit. Dan karena saya punya anak juga gampang, saya baru nikah langsung jadi gitu kan. Jadi saya nggak sempat berdoa lama tuh, nggak sempat. Jadi baru nikah 2010, 2011 anak saya yang pertama muncul. Jadi untuk iman memiliki keturunan Tuhan saya juga enggak, karena ya Tuhan saya punya anak yang lancar gitu kan. Tapi iman di dalam mengelola bisnis ini saya sudah digembleng beberapa kali gitu kan. Yaitu yang pertama yang waktu saya tadi berangkat ke Jakarta ya, saya kan anak STM gitu kan. Di situ ya saya akhirnya dipertemukan dengan orang merintis bisnis multi level. Ya zaman itu multi level kan buat saya orang kampung, orang sekarang ngajak orang jualan ini dapat komisi, buat saya tuh wow ini keren ya. Nggak usah buka toko, itu kan prestasi gitu kan, nggak usah buka toko, ngajak ini segala macam bisa dapat duit gitu kan. Buat saya langsung join gitu kan, jualan kopi ke terminal gitu kan. Dan kita sempat besar jaringan, istilahnya saya bisa kuliah gara-gara multi level juga gitu. Saat itu umur 21, saya 19 kerja jadi guru, 21 akhirnya 2 tahun saya rintis bisnis multi level, akhirnya saya bisa kerja. Bisa kuliah dan akhirnya saya keluar kerja untuk full di bisnis multi level. Tapi singkat cerita, bisnis multi levelnya hancur. Ya, saya kenal istri saya juga dari bisnis multi level itu gitu kan. Jadi saya waktu itu kenal dia, sama-sama masih mahasiswa waktu itu. Jadi kita rintis bareng dia, dosen saya, kalau nggak saya dia jaringan saya. Jadi kita kenal dan akhirnya kita menikah gitu kan. Jadi ada juga ya.
ada hobinya juga ya ketemu di situ ya. Nah terus itu saya gagal. Nah, akhirnya saya kerja lagi. Buat orang yang pernah sukses di bisnis multi-level ya, mungkin yang bapak ibu yang pernah ngerasain duit yang multi-level itu dari jaringan gampang, pasti income ya, kalau ngomong pasti income ya. Tiba-tiba saya harus kerja lagi. Akhirnya saya kerja lagi jadi karyawan lagi di Krakatau Steel. Ya di situ saya jadi accounting karena saya kuliah pada S1 accounting gitu kan. Saya kerja sebagai accounting, sebagai auditor, ya saya kerja lagi. Dan udah kerja lama, akhirnya saya kerja berkarir gitu kan. Nah sampai satu titik, akhirnya Tuhan angkat saya lagi bisnis lagi. Bisnis level juga, tapi saya sebagai pemilik waktu sebagai direktur gitu kan, saya dimodalin sama salah satu bos besar sepatu gitu kan, saya dimodalin, saya diangkat jadi direktur untuk mengembangkan karena dia tahu jaringan saya besar dan bisnis saya berhasil lagi. Tapi endingnya nggak enak apa? Semua yang dijanjikan kayak saham kosong, komisi, bagi profit segala macam, begitu udah 4 tahun jalan, perusahaannya udah gede, omset sebulan tuh 2M, 3M, semua alasannya selalu rugi. Dan saya selama 4 tahun tuh nggak pernah tuh terima komisi, terima bagi profit, nggak pernah gitu kan. Tapi situ saya nggak menyerah gitu, dan jujur itu pahit ya buat saya, pahit gitu kan, karena sudah 4 tahun buang waktu, rintis berharap dapat passive income segala macam, ternyata nggak, yang dijanjikan semua tuh kosong. Boleh nggak saya kecewa, tapi saya nggak pahit, saya mengampuni bosnya, ya sudah. Akhirnya ya saya kerja lagi gitu kan. Jadi itu buat saya kegagalan lagi gitu kan. Tapi saya masih single ya, namanya darah single kan, apa aja dicoba gitu kan. Tapi saya tetap beriman kepada Tuhan. Oh ini dari mana saya? Inilah dari mana saya. Maksudnya dari mulai saya nggak level kan nggak ada modal. Kalau itu kan saya ada modal loh, cuma 10% gitu kan. Jadi yaudah nggak apa-apa Tuhan, saya berjuang lagi gitu kan. Sampai satu titik Tuhan angkat saya rintis perusahaan online waktu itu. Tapi waktu ini kan belum zaman Topet ya, waktu itu belum zaman Tokopedia. Waktu itu saya baru nikah sama istri saya tahun 2012 kurang lebih gitu kan. Belum zamannya Topet, belum zamannya Shopee gitu kan. Istri saya udah punya visi yuk kita bikin online gitu. Karena kan kalau level fashion kan pakai katalog tuh waktu itu gitu kan. Nah, istri saya berpikir yuk kita pakai itu aja, pakai website gitu kan. Jadi orang bisa klik di website segala macam. Saya invest di situ, saya jual rumah sebagian buat modal usaha, sebagian buat renovasi rumahnya yang Greenland gitu kan, yang baru gitu kan. Dan cukup besar modal yang disetorkan, dan singkat cerita karena waktu infrastruktur internet Indonesia kan belum bagus ya, 2012 kan masih orang daerah juga belum mengenal internet dulu bahkan gitu kan. Tapi karena kita visinya udah jauh ke depan dan mungkin belum waktunya Tuhan juga gitu kan, dan akhirnya ya gagal money ya. Kalau misalnya gagal money, ratusan juta juga hilang. Terus untuk konflik besar sama istri saya karena waktu itu bapaknya istri saya kena kanker limfoma gitu kan, menghabiskan duit banyak di luar negeri juga, di Penang ratusan juta. Jadi wah, kalau kondisi 2012 tuh saya lagi calon-calon lah keuangan gitu kan, udah nyedot di bisnis, di keluarga juga lagi butuh banyak uang, jadi ya banyak yang kita jual gitu kan. Tapi di situ karena punya anaknya baru satu, masih bayi, jadi belum terlalu kepikiran. Tapi saya percaya dalam hati saya, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang masih Tuhan tolong gitu kan. Akhirnya saya tetap setia aja, tetap melayani Tuhan. Saya pokoknya gini, kondisi saya jatuh atau saya tetap gak pernah lari dari Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan, tetap ke gereja, tetap pelayanan gitu kan, tetap gitu. Saya nggak pernah nyalain Tuhan. Tuhan kenapa bisa saya gagal? Kenapa saya dibohongin orang? Kenapa? Saya nggak pernah sekali melayani Tuhan. Kenapa? Karena buat saya cukup satu, kasih karunia Tuhan aja udah cukup buat hidup saya itu. Nggak perlu tanya alasan Tuhan kenapa, saya nggak perlu tahu. Karena Roma 8 ayat 8 itu selalu di pegangan saya. Tuhan selalu turut bekerja ya dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan gitu kan. Jadi itu pegangan saya aja, apapun kondisi saya gitu kan. Akhirnya saya lewati kondisi krisis itu, rumah selesai dibangun, kita bisa pindah dengan damai, sampai terakhir kemarin COVID ini. Di COVID inilah saya mengalami kembali musik yang kemarin. Karena anak saya udah gede, uang sekolah udah mulai mahal, mau nekan kos gak bisa. Kalau dulu kan mungkin anak masih bayi, masih satu, oke lah, mungkin susu S2 mahal, gak minum trilon atau apa masih bisa gitu kan. Nah kalau ini anak udah 2 sekolah mahal gitu kan, maksudnya mau potong kos gimana juga bingung. Pembantu dikurangin 1 juga nggak efek banget, paling berapa sih gaji pembantu 1,5 juta, nggak terlalu efek gitu loh. Mau potong asuransi nggak ngikut asuransi, udah nanggung. Buat yang berkeluarga mungkin ngerti lah, kos-kos keluarga itu kan ada yang kita bisa hemat. Akhirnya kita hemat ya kita jalan-jalan aja gitu kan. Maksudnya ya udah selama 2 tahun kita nggak yang traveling gitu, enggak lah, mungkin di rumah aja lah. Cuma kemudian saya untuk untuk mengisi kegiatan akhirnya saya goes. Mungkin dulu Cimaria tahu lah, saya tuh dulu buncit banget Bapak Ibu ya.
saya tuh ya mungkin karena saya cobain bakso kali. Jadi saya usaha bakso dari 2015 gitu kan, menurut saya tuh buncit gitu kan, jadi ya nggak bagus. Sekarang aja nih celana mulai pada kedodoran gitu kan, karena turun 8 kilo. Akhirnya sejak akhir tahun 2020 saya coba goes gitu kan, jadi disitulah ya saya refreshing lah ya, daripada saya nggak ada kegiatan, kepikiran di rumah ya saya goes gitu kan. Nah, tapi sempat nggak saya mengalami latihan iman ini? Saya sempat. Maksudnya apa? Step by step itu Tuhan naruh saya itu untuk berpegang dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tuh selalu ada gitu di setiap proses hidup saya gitu. Maksudnya dari mulai saya single sampai anak-anak saya gede, atau nanti mungkin ke depan apakah saya akan mengalami proses lagi? Mungkin gitu kan. Karena jujur cabang saya drop banget gitu kan, dari 50 sekarang tinggal sisa 20 pun maksudnya drop semua gitu. Maksudnya yang tinggal sisa pun omsetnya juga nggak banyak banget gitu kan, karena waktu sempat kantor nggak boleh jualan, apalagi nggak ada mahasiswa kan, cabang bakso saya banyak tuh di dekat kampus gitu kan, di kampus gitu, di kantin kampus, di kantor-kantor. Jadi yang di kampus, kantor dan mall tuh udah bubar semua gitu kan, karena namanya orang kan nggak mungkin kuat bayarin sewa terus kan, kondisi tutup gitu kan, dan karyawan juga gimana. Jadi akhirnya pas sekarang udah mulai normal pun, mereka mau saya tawarin buka pun udah males. Orang kalau udah tutup bisnis lama kan mau mulai lagi udah males, kayak melangkah lagi. Jadi ya singkat cerita saya dropnya banyak. Sempat kepikiran nggak sempat, tapi saya nggak mau itu jadikan sebagai beban yang berlebihan. Saya percaya itu pasti akan berlalu gitu kan. Pernyataan Tuhan tuh pasti selalu ada gitu loh. Nah, itu tentang iman ya. Jadi bagaimana iman Bapak Ibu Saudara gitu kan? Ya, saya tulis di sini ada misalkan sakit penyakit yang kemarin sempat kena COVID ya, atau mungkin bisnis drop yang tadi saya ceritakan, atau keluarga. Karena jujur ya di masa COVID, karena kan saya juga memimpin komsel ya, komunitas sel di DRC itu di Green Lake. Kebetulan kita kurang lebih ada 20 pasangan suami istri di grupnya ya. Maksudnya kita ada 20 pasang suami istri, itu kan kita layani secara komunitas sel gitu kan. Nah, jadi ya kondisi waktu kemarin drop pastilah ya, goncangan keluarga itu pasti ada hubungan suami istri gitu kan. Ya kadang saya sama istri pun, istri saya ngomong, ayo lu ekspansi apa kek? Nah, tapi saya ngomong kalau saya bisnis lain, ya saya nggak bisa fokus ke bakso nih. Tapi ya kita ada tektok namanya suami istri ya, tektok kecil ada lah. Maksudnya untuk dia ngomong, saya ngerti tujuan dia baik buat saya kan, untuk ekspansi yang lain atau apa. Tapi saya ini lagi mau nunggu momentum gitu ya. Kita adalah diskusi gitu. Tapi ada nggak suami istri yang kita layani dengan ribut gitu kan? Ya ada juga gitu kan. Tapi ya saya berharap Bapak Ibu Saudara di sini tetap beriman bahwa apapun iman Bapak Ibu, entah mungkin bisnisnya dipulihkan atau mungkin ada sakit penyakit disembuhkan, percayalah gitu loh. Latihan iman kepada Tuhan yang penting, jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan gitu kan. Tetap percaya Tuhan pasti akan menyertai Bapak Ibu Saudara gitu. Nah, kedua tentang hope ya. Di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Next slide. Ya. Roma 5 ayat 3 sampai 4 tentang hope ya, pengharapan ya. Ya. Boleh buka ayatnya, Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan ya. Nah, yang tadi saya cerita ya, bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ayat 4-nya boleh tolong dibuka. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi sekarang posisi saya pun lagi berharap ya. Jadi jangan pikir Bapak Ibu bahwa orang yang melayani Tuhan bertahun-tahun gak melewati ujian, gak juga gitu kan. Kondisi saya pun lagi berharap bisnis saya dipulihkan kembali seperti sebelum COVID gitu kan. Saya tetap berpengharapan. Saya bukannya terus pasrah, ya sudahlah Tuhan terserahlah, will be terserah terlihat gitu, enggak. Saya tetap berharap, saya tetap tekun ya. Tekun itu apa ya, kalau harus produksi bakso bangun pagi ya tetap bangun pagi, tetap harus follow up cabang ya follow up cabang. Jadi saya tetap melakukan tugas saya gitu kan. Saya tetap tekun. Saya nggak mau terus saya juga nggak ngapa-ngapain gitu kan, sholat pasrah gitu, nggak. Saya tetap tekun ya. Dan itu menurunkan tahan uji ya. Misalnya ya udah, ini udah berapa bulan drop ya sudah gitu kan. Karena waktu paling berasa itu setelah PPKM yang kedua ya, kemarin bulan Juli. Sebelumnya yang pertama itu keuangan saya masih oke gitu kan. Begitu masuk PPKM yang kedua itu bener-bener makin drop lagi gitu kan.
Dan di situ bener apa ya, menjot saya harus lebih percaya lagi, harus lebih ketekun lagi gitu kan. Nah, yuk kita mau buka slide selanjutnya yang tentang ini ya. Nah, ini tentang hope ya. Jadi tokoh-tokoh firman Tuhan pun mengalami hal yang sama gitu kan dalam pengharapan gitu kan. Yusuf menunggu 13 tahun ya, tapi dia tetap tekunnya yaitu tetap hidup dalam kebenaran ya. Yusuf kan dari mulai dibuang sampai dia diangkat menjadi istilahnya orang keduanya Firaun gitu kan, kepercayaannya Firaun, perdana menteri lah istilahnya gitu kan. Itu dia tetap hidup dalam kebenaran. 13 tahun dia menunggu kan, tetap tekun walaupun di penjara. Yusuf kan artinya walaupun di penjara dia tetap menjadi orang kesayangan penjara. Artinya apa? Kalau orang kesayangan penjara itu kepala penjara, ya berarti dia melakukan kejadian misalkan lu kasih makan dong tahanan yang lain, dia tetap tekun gitu kan. Lu bersihin dong toilet, misalkan toilet penjara, dia tetap bersihin misalkan seperti itu ya, karena kan mungkin toiletnya zaman dulu beda ya. Tapi itu dia pasti tekun karena akan jadi anak kesayangan penjara. Daud menunggu 20 tahun ya, berjuang melakukan yang terbaik. Kenapa saya katakan berjuang melakukan yang terbaik? Kalau Bapak Ibu tahu, Daud kan anak yang terbuang yang bisa dibilang dia cuma dikasih 2-3 kambing domba. Bahkan waktu Samuel datang untuk manggilin, mana dong anak-anak tuh pengen buat ambisi jadi raja, Daud itu sempat dilupain gitu kan. Daud sempat gak diingat makanya, sampai bapaknya ngomong saking banyaknya anak cowok, masih ada satu lagi dibalik kambing domba. Itu betapa Daud itu gak dianggap sama keluarganya gitu kan. Tapi semenjak Daud ditabiskan oleh Samuel menjadi seorang raja, sampai dia diangkat menjadi raja beneran, ya itu kurang lebih 20 tahun. Dia tetap berjuang apa? Dia berani lawan Goliat, ya. Dia mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Makanya kan Saul iri hati kan gara-gara semua rakyat ngomong kan, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu gitu. Jadi Saul kan iri. Itu artinya apa? Daud tetap bertekun. Walaupun dia belum jadi raja, kan dia baru diurapi oleh Samuel, tapi dia tetap bertekun. Dia nggak mikir, udahlah gue bakal jadi raja, gue nggak ngapa-ngapain, tetap ngambilin gue nggak bakal jadi raja. Kenapa? Rakyat nggak kenal, bener nggak? Rakyat nggak akan kenal siapa Daud kalau dia tetap ngambilin kambing domba. Tapi kan puji Tuhannya nggak tahu, tetap bertekun. Dia tetap melakukan bagian dari apa? Ngantar makanan. Kan kebetulan boleh dia cuma suruh ngantar makanan sama bapaknya kan. Antar makanan tuh buat kakak tuh di medan perang. Pas dia ngantar makanan, kok dia lihat Goliat maki-maki orang Israel, maki-maki Tuhannya orang Israel gitu kan. Dia panas kan, sampai kakak, balik aja sama ini. Tapi kan kamu tetap, gue berjuang gitu kan. Itu kita harus miliki dalam menyelamatkan pengharapan kita gitu kan. Nah, Musa menunggu 40 tahun ya. Ini bukan waktu Musa di padang gurun ya. 40 tahun waktu Musa sebagai gembala ya. Musa kan sempat sombong ya, bukan sombong ya. Saya pun kalau lahir di sana dididik dengan merasa punya backing di sana, pasti juga akan bisa sombong kan, benar kan? Maksudnya, gila gua itu putri Firaun digedein gitu kan, pasti bisa sombong. Tapi Tuhan membentuk dia 40 tahun dan Musa tetap sabar. Makanya Tuhan proses Musa 40 tahun jadi gembala itu tujuannya apa? Buat menghadapi bangsa Israel dengan tangguh. Coba kalau Musa nggak dibentuk 40 tahun sama Tuhan, bangsa Israel tak bisa itu aja. Musa sempat marah aja cuma gara-gara ngetok batu keluar air. Itu kan suruh keluar itu gunung batu keluar air kan, karena dia sebel diketok itu aja masuk tanah perjanjian. Kalau Musa orangnya sebenarnya nggak dibentuk Tuhan 40 tahun, mungkin bangsa Israel udah dilelokin di lautan. Pas dia bilang tuh burung dari gitu kan. Karena Musa kan sering, bahkan dia bisa bilang Musa ini orang yang lemah lembut. Kalau kata Tuhan kan, lemah lembut itu luar biasa. Buat pria-pria yang bisa lemah lembut itu, makanya kan Tuhan Yesus bilang belajarlah daripadaku rendah hati dan lemah lembut. Karena karakter lemah lembut itu gak apa. Tadi pagi nih lagi bagi saya sama istri saya, udah paling marah gitu kan, malah saya jalan pelan gitu kan. Karena cuma kan di jalan raya BSD Serpong, jalan raya Serpong, habis dari Kuarto, motor kan kalau Bapak Ibu lihat kalau putaran BSD kalau dari Alam Sutra itu kan cuma boleh satu tuh yang di bundaran dengan tulisan BSD kan. Ini dia mau motong yang di depan mall WTC itu loh. Jadi saya kaget dong kan, tiba-tiba dia begini. Memang saya ngasih titik, tapi kan saya tahu di situ kan nggak boleh muter karena kan tandanya jelas kan, dicoret kan. Tuh motor nolong saya klakson. Dia nggak terima, klakson saya balik. Nah kalau saya nih biasanya kalau yang dulu nih pengen gimana, tapi kayak ngomong istri lagi. Maksudnya saya juga karakter lemah lembut itu nggak gampang gitu
Udah saya dipotong, saya kaget gitu kan, saya klakson, dia nggak terima, malah marah-marah klakson, jadi seolah-olah saya salah gitu kan. Wah itu karakter orang mungkin nggak tahan panggil pagi-pagi itu baru lewat ujian gitu kan. Nah terus yang terakhir yaitu Abraham gitu kan, menunggu 25 tahun ya, percaya dapat keturunan yang tadi ya saya baca. Jadi Abraham 25 tahun dia tetap apa ya udah dia tetap lakukan bagian dia gitu kan, dia tetap percaya janji Tuhan gitu kan. Nah jadi kita mau baca Roma 12 ayat 12. Boleh dibuka yuk Bapak Ibu, mungkin kita baca bareng ya di ayat ini ya. Yuk baca bareng, siap? 3, 2, 1. Ya, jadi kuncinya bersukacitalah, sabar dan bertekun. Ya, ini untuk menyelamatkan pengharapan kita. Ya, buat saya pribadi, ini juga seperti pedang bermata dua. Ya. Maksudnya apa? Karena saya kan tetap harus bersukacita Bapak Ibu. Kita udah ngerti lah yang berkeluarga itu kalau lihat tiap bulan rekening itu kesedot, pasti nggak seneng ya. Baca udah mereka lah. Saya udah ngomong, kita udah mulai kalau manggil hadir, kita udah mulai mantap nih, makan tabungan maksudnya. Selama ini kita belum pernah mantap gitu kan. Tapi saya tetap belajar bersukacita gitu. Maksudnya walaupun tabungan saya ya baru lumayan pandemi kedua tuh lumayan sedikit. Ya tadi saya katakan makin drop, jadi ya walaupun minus sedikit lah, nggak banyak. Tapi maksudnya kan kalau namanya kita kan lebih senang nambah daripada berkurang kan. Ini udah mulai makan tabungan gitu kan. Karena saya keuangan itu saya bagi 2 tabungan, ini yang buat saving, ini yang buat operasional keluarga kayak bayar listrik, bayar pembantu dan lain-lain lah seperti itu. Jadi kita udah mulai mantap nih karena tabungan udah ya sedikit dikit lah gitu kan. Tapi ya it's okay gitu kan. Saya tetap bersukacita. Maksudnya ya tadi kalau di awal kan sempat kepikiran aku gimana, tapi saya pikir ngapain ya? Ini pasti akan berlalu kok. Tuhan pasti akan nolong dengan caranya yang ajaib. Walaupun saya belum ngerti, saya juga nggak ngerti caranya Tuhan mau nolong gimana, saya nggak bisa jalanin aja gitu kan. Ada aja maksudnya berkat tuh yang Tuhan tambahkan gitu kan dengan cara misalkan contoh saya kan ruko saya di Greenlight itu kan saya sewain food court gitu kan. Ada yang mau bayar setahun. Biasanya bayar cuma bulanan gitu kan, misalkan sewa cuma 2 juta sebulan, dia mau bayar setahun. Karena mungkin contoh tempatnya, Pak saya mau bayar setahun boleh kasih diskon, udah boleh deh 11 bulan deh, jadi 12 untuk sewa setahun bayar 11 bulan nanti 20 juta kan lumayan gitu kan, maksudnya tambahan cash flow gitu kan. Gitu tuh ada yang selama ini nggak pernah terjadi. Orang paling menambah bayar sewa tenan bulan paling cuma 3 bulan, sebulan gitu. Itu kita bayar setahun itu lantak. Nah, buat saya ini cara Tuhan lah untuk mengurangi mantap tadi. Ya seperti itu lah ya. Jadi buat saya cara Tuhan itu unik gitu kan. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa menyelami bagaimana pertolongan Tuhan. Tapi saya tetap bertekun aja, bersukacita dan sabar ya tentunya. Nah ini bersukacita, sabar dan bertekun gitu kan. Sabar itu kadang perlu buat kita jalani Bapak Ibu. Kondisi kita apapun hari ini gitu kan, apakah mungkin suami kita belum bertobat gitu kan, atau mungkin istri kita juga mungkin bagaimana, mungkin boros gitu kan. Saya bersyukur istri saya sebelum pandemi itu tiap hari itu ada aja orangnya tung gitu kan. Saya kadang lu beli apa lagi sih gitu kan, tapi ya sudah gitu kan. Tapi semenjak saya tegur gitu, maksud bukan tegur ya, saya terbuka di keuangan kita begini, akhirnya dia bisa ngerem karena maksudnya ngerti gitu, maksudnya ngerti kondisi gitu kan. Tapi ya itulah ya perlunya suami istri komunikasi, dia sabar gitu ya, kita sabar aja gitu kan. Terus dia pun kayak akhir tahun aku dapat THR nih, karena kan beliau usaha sendiri tapi juga kan dapat gaji dari perusahaan gitu kan. Bahkan akhir tahun THR mau nggak kita jalan-jalan ngajak anak-anak. Memang sih anak-anak saya udah lama nggak jalan-jalan gitu kan. Ya udah kemana, ke Jogja aja lah istilahnya kan. Jogja kan nggak terlalu mahal ya istilahnya kan. Yang penting kita happy keluarga lah, bukan tujuannya kemana, yang penting kita bersama aja gitu kan. Jadi ya sudah, ayo kita pikirin lah 3 hari, 4 hari ya kita coba gitu kan. Itu pun ngomong kalau dulu tiba-tiba udah pesen hotel baru kita pergi gitu kan. Kalau dulu nggak pernah ngomong gitu kan. Udah pesen hotel tapi kita kesini gitu kan. Ya itulah proses ya, karena kondisi ini memproses kita berdua untuk ya lebih komunikasi terbuka apa adanya gitu kan. Nah, yang terakhir yaitu tentang love. Waktu saya sampai jam berapa ya? 9.30 9.15 ya? Oke, 9.15 ya. Oke, love ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya ini tentang kasih ya. 1-13 panjang
kasihnya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak egois, adil, dan tidak pemarah dan percaya. Kasih itu adalah sebenarnya ujung daripada semua iman, pengharapan, dan kasih. Karena nanti yang tinggal sisa terakhir adalah kasih. Kasih nggak akan lenyap dari hidup kita. Jadi buat Bapak Ibu, walaupun sedang sedang bertekuk, sedang berjuang, jangan meninggalkan kasih. Saya pribadi ya, kalau saya kan ekonominya macam-macam ya. Ada yang cuma rumahnya kontrakan 3x3 rumah petak gitu kan. Ada yang kaya juga gitu kan. Saya sebagai pemimpin Komsel, saya coba tetap mengkombinasi. Ya, ada yang waktu itu pernah PHK juga gitu kan. Nah, jadi tetap potensi kita penulis sembako. Waktu itu sempat kita rutin hampir 10 bulan. Ya 10 bulan waktu lapas lagi parah-parahnya kita support terus sembako. Ya untuk yang keluarga-keluarga Komsel kita yang memang kita tahu sedang berjuang secara keuangan gitu kan. Walaupun sudah secara keuangan saya juga lagi butuh, cuma ya sudah nggak apa-apa, kita tetap mengasihi gitu kan. Bentuknya apa ya? Terus ada memang satu yang susah banget yang kita support gitu kan. Ya maksudnya ya kita sih jarang support uang ya, karena kalau support uang takutnya kan jadi kebiasaan. Cuma ya kita support berupa sembako tetap jalan gitu kan. Kalau saya bakso kadang saya kasih bakso juga gitu kan. Jadi ya intinya setidaknya secara makanan dan sampai kekurangan gitu kan. Jadi apapun kondisi Bapak Ibu sedang berjuang atau gimana, tetap kasih itu nggak boleh hilang dalam hidup kita ya. Jadi jangan sampai ego. Makanya kan disebut kasih itu tidak egois ya. Jangan sampai ya Tuhan gue juga lagi susah Tuhan, udah lah gue nggak usah bantu orang lain lah, biarin gue dibantu. Jangan begitu. Walaupun mungkin kita nggak bisa bantu uang, kita mungkin bisa bantu secara apa? Kunjungan. Teman kita sakit, kita kunjungi, kita doain. Belum tentu harus ngasih uang Bapak Ibu, ya kan? Memang uang yang lebih kelihatan. Tapi kan kalau memang kondisi kita lagi bergumul juga, nggak harus dipaksa harus kasih uang kan? Kita bisa doain dia, kita bisa kasih semangat dia gitu kan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dengan kondisi lagi berjuang di dalam pengharapan, tapi kasihnya jadi hilang, jadi sia-sia gitu kan. Nggak apa, kita berjuang ya berjuang. Contoh, suami kita belum bertobat atau bahkan suami kita nakal nih, suka keluyuran malam gitu kan, nggak jelas gitu kan, handphonenya pun di password gitu kan. Nah kalau ada yang pasangan suami istri, handphonenya masih di password gitu kan, nah ya sudah, kita tetap harus mengasihi pasangan kita gitu kan. Jangan malah makin dimarah-marahin gitu kan, malah dikucilin pintu ya, kadang malah makin kabur beneran gitu. Tetap harus mengasihi pasangan kita gitu kan, apa adanya gitu. Karena saat kita mengucapkan janji nikah, ya itulah komitmen kita di hadapan Tuhan. Jadi selamatkan pengharapan kita semua ya. Termasuk saya pribadi itu sedang menyelamatkan pengharapan saya kepada Tuhan. Karena mungkin saya dalam bisnis, ya saya percaya Tuhan akan bangkitkan bisnis saya kembali gitu kan. Tapi ya saya tetap enjoy ya, bersukacita, sabar dan bertekun ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu semua di tempat ini, apapun kondisinya hari ini, apakah yang berjuang, mungkin di rumah ada yang sakit, entah itu mamanya, papanya ya, atau mungkin pasangannya lagi sakit di rumah, sharingkan pengharapanmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Jadi tetap memiliki iman kepada Tuhan. Oke, ya kita mau nyanyi lagu itu, bisa ya ku percaya janji.
Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami krisis iman, krisis pengharapan, bahkan krisis kasih, letakkan tangan Bapak Ibu Saudara di dada. Mungkin iman Bapak Ibu Saudara sedang goyah, mungkin sedang meragukan Tuhan karena problem-problem yang sedang dihadapi saat ini, atau pengharapan Bapak Ibu Saudara sedang hilang, sedang tidak memiliki visi ke depan. Saya nggak tahu harus ngapain lagi Tuhan. Saya udah nggak bisa berharap apa-apa lagi. Suami saya sudah pergi Tuhan. Bisnis saya udah bangkrut Tuhan. Nggak ada yang mau modalin saya lagi. Modal saya sudah habis. Pengharapan itu terasa hilang di depan mata. Atau penyakit, mungkin Bapak Ibu Saudara yang divonis kanker, COVID yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Apapun itu, percaya bahwa pengharapan pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Apalagi kasih. Mungkin kasih sudah menjadi hambar, sudah tidak bisa mengasihi lagi, tidak bisa mengasihi pasangan kita, sudah tidak bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Mulai egosentris, mulai mikirin masalah diri sendiri terus. Letakkan tangan di dada Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Kau melihat Tuhan, tangan-tangan yang rindu Tuhan, Kau pulihkan Tuhan, untuk memiliki iman yang baru Tuhan, iman yang kembali seperti dulu Tuhan. Kau tahu Tuhan, Kau akan memberikan iman yang baru untuk tetap percaya kepada Tuhan sampai Engkau menjemput kami ke dalam. Juga untuk pengharapan-pengharapan yang hilang Tuhan, karena tekanan yang begitu berat Tuhan. Aku berdoa Tuhan, ada pengharapan yang baru, karena pengharapan di dalam Kau tidak pernah sia-sia Tuhan. Berikan pengharapan yang baru pada setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kasih Tuhan, biarlah setiap orang di tempat ini tidak kehilangan kasih, karena kasih itu begitu penting Tuhan. Biar kami semua tetap peduli dengan setiap anggota jemaat di tempat ini Tuhan. Kalau ada yang dengar sakit, kita besuk. Ada yang dengar sedang susah, kita hibur. Ada yang dengar berkekurangan, kita beri. Biarlah kasih ini tidak hilang Tuhan dari tempat ini Tuhan. Dan aku percaya jemaat di tempat ini akan terus bertambah Tuhan. Bukan hanya bertambah secara jumlah, tetapi secara kualitas Tuhan. Karena ada jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang di BSD boleh merasakan kasih Tuhan dari jemaat Intro BSD ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas setiap kami pagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.